Oke, Ya, terputus tadi ya. iya terputus. Ya, saya Oke. lanjutkan ya. Ya. Sempat terpental tadi ya. Saya lanjutkan. Jadi ini sempalan disertasi. Jadi ini saya ingin sharing bagaimana mempergunakan teori politik pengetahuan dalam memandang sebuah fenomena. Ya. Dalam kasus ini adalah fenomena produksi fatwa. Yang sebenarnya Anda itu bisa menggunakannya bukan hanya soal fatwa. Ya. Maka saya ajak teman-teman PAI yang semester 5 untuk ikut ini karena menurut saya teori ini tuh bisa digunakan untuk memandang misalnya eh, kurikulum ya, perumusan kurikulum misalnya di suatu lembaga pendidikan atau bahkan kurikulum nasional itu bisa dilihat dari perspektif ini ya. Jadi dalam pertemuan ini saya akan lebih menonjolkan bagaimana teori ini digunakan untuk memandang fenomena. Oke, next Mas. Oke, jadi eh, saya ingin pertama ingin menerangkan tentang signifikansi dari sebuah perspektif ya. Ketika kita misalnya memandang fenomena orang sakit ya, itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Begitu pula nanti dalam kita memandang fatwa. Ya. Sekarang dari yang sederhana dulu. Ada orang sakit misalnya, selama bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Orang tersebut dibawa ke dukun. Maka jawabannya dukun bisa macam-macam. Jawabannya misalnya, ini rumah Anda salah menghadap. Bisa yang sampai seperti itu. Atau bisa pula misalnya ada sakanya yang terbalik atau bagaimana. Atau kena guna-guna. Ya. Jadi analisis dukun akan memeriksa pada hal-hal yang sifatnya tidak berkaitan langsung dengan fisik manusia. Terus ada lagi misalnya perspektif ilmu psikoterapi ya. Kalau Anda pernah nonton di MNC TV atau dulu TPI itu ada Ustadz Danu ya. Ada orang sakit tidak sembuh-sembuh, mengapa? Jawabannya misalnya karena masalah kejiwa ya, masalah Anda punya salah dengan ibu Anda misalnya dan seterusnya ya. Jadi uh, penyebab sakit adalah hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya kalau ilmu kesehatan misalnya sakit ya karena misalnya terkena virus, karena misalnya darahnya tinggi, karena ada pecah pembuluh darah dan lain-lain. Jadi satu fenomena tapi bisa dilihat dari berbagai perspektif yang nanti jawabannya berbeda. Ketika kita melihat sebuah fenomena fatwa, misalnya ulama memandang suatu perkara itu haram, ya, maka itu bisa dilihat. Ya ini dalilnya ini, ya kan? Penalaran kemaslahatannya ini, dan itu kemudian sudah selesai. Oh, berarti fatwa ulama tersebut memang secara usul fikih benar. Kalau dilihat dari perspektif politik pengetahuan, maka nanti kita memandang fatwa tidak sebagai sesuatu yang lahir di ruang kosong, tetapi mengaitkan itu dengan relasi kekuasaan, gitu kurang lebih. Next, Mas. Oke, jadi tadi saya menerangkan tentang bagaimana signifikansi dari sebuah perspektif ya. Kemudian yang namanya perspektif itu bisa dikatakan berjenjang ya. Eh, Maksudnya dari yang paling besar sampai ke nanti yang paling kecil. Pertama adalah mengenai pendekatan. Jadi pendekatan itu adalah cabang ilmu tertentu yang dijadikan sebagai perspektif dalam memandang permasalahan. Seperti tadi perspektifnya apa? Ilmu perdukunan atau ilmu kesehatan atau ilmu yang lain.
dalam memandang fatwa perspektifnya itu apakah sosial atau normatif pakai usul fikih misalnya. Terus ada paradigma kerangka kerja atau sudut pandang dasar yang memandu cara kita memahami dan menyelidiki fenomena sosial. Nah, nanti paradigma itu lebih dalam lagi ya, di dalam misalnya pendekatannya ilmu sosial. Di dalam ilmu sosial itu ada paradigmanya ya. Nanti ada paradigma strukturalisme, paradigma postmodernisme, paradigma Marxis dan seterusnya ya. Di dalam usul fikih mungkin tidak terlalu dikenal istilah paradigma, tapi ada mazhab-mazhab ya, ada mazhab-mazhab yang itu antara mazhab satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Terus di dalam paradigma nanti ada teori ya, seperangkat konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan atau studi tertentu. Nah, teori politik pengetahuan itu bagi saya itu ada di sini ya, teori ya, maksudnya dalam teori. Nah, lalu di dalam teori itu ada konsep-konsep suatu pengertian tentang suatu objek, kategori atau hubungan. Oke, next Mas. Ya, jadi kalau pendekatannya itu berarti pendekatan ilmu sosial ya. Paradigmanya adalah paradigma postmodernisme. Teorinya adalah teori pengetahuan. Dan di dalam teori politik pengetahuan itu ada diskursus, ada aktor, ada publik penerima diskursus, ada konteks sosial dari diskursus, dan ada diskursus yang berkembang ya, yang menjadi ibaratnya saingan dari diskursus yang sedang kita kaji. Ya. Nah, pilar-pilar postmodern misalnya. Paradigma postmodernisme menolak gagasan bahwa ada kebenaran tunggal atau objektif yang dapat diketahui atau dipahami. Ya. Jadi yang namanya kebenaran dalam posmo itu tidak tunggal. Maka penggagasnya sendiri ya, Foucault itu ya termasuk orang yang tidak suka dengan kemapanan dari suatu pandangan ya. Foucault ini adalah seorang homoseksual ya. Jadi dia itu orang yang tidak setuju dengan pandangan kemapanan ya. Kemapanan misalnya apakah laki-laki itu harus dengan perempuan misalnya. Nah, misalnya begitu. Uh, uh, dan banyak hal ya. Sebenarnya kebenaran sosial itu kan dikonstruksi ya, dikonstruksi, dibangun oleh fenomena oleh struktur sosial ya, dibangun oleh struktur sosial. Misalnya orang disebut cantik, misalnya. Itu kan karena konstruksi sosial ya, karena cantik itu adalah yang hidungnya mancung, yang warna kulitnya putih dan seterusnya. Orang-orang yang tidak seperti itu disebut tidak cantik. Kemudian itu kan tidak exactly ya, maksudnya kita kan bisa mendefinisikan definisi yang lain begitu dan seterusnya. Nah ini mengkritisi paham yang telah mapan. Kemudian menekankan pada keberagaman, kompleksitas dan pluralitas dalam pengalaman manusia serta masyarakat. Lalu memperhatikan peran kekuasaan, pengetahuan, dan bahasa dalam membentuk realitas sosial. Boleh di next, Mas. Oke. Ya, politik pengetahuan ya. Definisinya lah. Ini definisi yang saya buat ya. Jadi kalau kita baca buku-buku yang berjudul politik pengetahuan itu tidak ada yang mendefinisikan. Ya. Tapi setelah saya menghatamkan buku ya, terutama bukunya Omid Safi ya, itu saya dapat mendefinisikan begini. Politik pengetahuan adalah pengaturan, pengelolaan, dan produksi pengetahuan agar dapat diterima dan dinilai otoritatif oleh penerimanya. Ya, ini definisi saya. Jadi pas saya konsultasi dengan pembimbing, kalau pembimbing itu mendefinisikan begini, Pak Yunus ya, Dr. Yunus Masruhin.
Politik pengetahuan adalah cara mengada dari suatu pengetahuan dalam sebuah diskursus agar ia bisa diterima dan dinilai otoritatif oleh penerimanya. Jadi cara mengadanya saya ubah dengan pengaturan, pengelolaan, dan porsi pengetahuan. Maksudnya ini agar lebih aplikatif saja ya. Nah, terus memiliki motif pendisiplinan atau untuk mempengaruhi publik. Nah, ini begini, misalnya begini. Jadi yang namanya pengetahuan itu bersifat mengatur, ya, bersifat mendisiplinkan. Kayak misal kemarin COVID-19 ya, karena kita telah dikasih definisi ya oleh otoritas, oleh pemerintah, oleh dokter, oleh dan yang lainnya bahwa COVID-19 itu berbahaya. Nah, COVID-19 sama dengan berbahaya ini kemudian mengatur kita dalam cara hidup kita. Mulai dari harus pakai masker, harus menjaga jarak, dilarang atau dianjurkan untuk tidak melakukan keluar kota, dan kemudian melahirkan vaksin ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi definisi COVID sama dengan berbahaya dan kita hidup normal lagi. Jadi itu pengetahuan itu mengatur kita ya. Maka meskipun tidak ada undang-undangnya misalnya, secara otomatis karena pengetahuan itu membuat kita berbuat dengan diatur oleh pengetahuan itu, gitu ya. Meskipun tanpa ada undang-undang misalnya, tapi karena pengetahuan itu kita menjadi takut, menjadi apa gitu. Karena konteksnya adalah COVID ini ya, yang membuat kita takut. Begitu pula dalam fatwa nanti. Fatwa yang diucapkan oleh orang yang memiliki otoritas ya secara keilmuan, maka nanti akan membuat kita patuh begitu. Maka para pemimpin negara di negara yang tidak sekuler ya, itu membutuhkan ulama untuk memberikan legitimasi dari kekuasaannya. Oke, begitu. Terus sekarang yang ketiga, poin-poin pentingnya adalah bahwa dalam politik pengetahuan itu memandang adanya kekuasaan di dalam pengetahuan ya, power in diskursus ya. Jadi di dalam diskursus itu ada kekuasaan ya. Tadi dari pengetahuan itu memiliki kekuasaan. Pengetahuan itu mengatur orang yang menerima pengetahuan ya, dan atau adanya kekuasaan di belakang diskursus ya. Nah, ini yang penting kita bedah dalam memandang fatwa. Jadi kita memandang, kita kita bedah ya, di balik fatwa itu ada siapa? Ada pemerintah atau ada siapa? Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa uh, bukunya Michel Foucault ya yang Anda dapat baca yang menginspirasi teori politik pengetahuan. Bisa Anda baca sendiri buku-bukunya Michel Foucault ya. Selanjutnya, Mas. Nah, ini beberapa karya yang terinspirasi dari Foucault yang eh, kemudian menggunakan istilah politik pengetahuan ya, seperti The Politics of Nursing Knowledge ya. Rafferty misalnya mengidentifikasi tekanan-tekanan yang mempengaruhi perubahan dan pembuatan kebijakan pendidikan keperawatan. Michel Appel melihat pada bagaimana kekuasaan bekerja dalam dunia pendidikan untuk membandingkan pengetahuan atau kurikulum yang mesti diterima dan tidak diterima di suatu tempat. Nah, kemarin misalnya kasus adanya buku yang membelokkan sejarah NU misalnya, dan itu sudah diminta dicabut oleh PBNU ya. Nah itu kan buku itu termasuk juga politik pengetahuan ya. Di situ
kita harus melihat power behind of diskursus ya, power behind diskursus ya. Ada kekuasaan siapa di balik produksi pengetahuan itu ya. Ya kalau kita arahnya kan sudah tahu ya itu kepada dari siapa ya kan. Ada pembelokan sejarah NU dan dari pihak yang diuntungkan dari sejarah baru itu ya dari definisi tentang pendiri NU yang di diskursus sekarang itu kan kita jadi tahu siapa yang diuntungkan dan karena tahu siapa yang diuntungkan kan kemungkinan besar dari mana kan kita menjadi tahu. Terus misalnya Amsler berusaha memahami pengaruh runtuhnya Uni Soviet terhadap produksi pengetahuan dan menilai secara kritis jalan ideologi baru yang membentuk praktik intelektual kontemporer di Asia Tengah. Terus Safi, ya ini yang berkaitan langsung dengan studi Islam sebelum saya menulis disertasi, ya di mana ini yang sangat berpengaruh terhadap disertasi saya ini adalah nalar berpikirnya Omid Safi. Ya. Safi menyoroti hubungan antara ideologi politik Jilai Saljuk dan produksi agama yang bertujuan untuk memberikan legitimasi kekuasaan. Oke, jadi begitu ya. Kalau kita memandang misalnya ini agak-agak sensitif ya, tapi ini bisa kita kritisi ya. Misalnya NU di masa kepemimpinan Gus Yahya itu bagaimana diskursus keagamanya terhadap kebijakan pemerintah Jokowi misalnya ya. Kalau misalnya yang sangat jelas itu adalah dukungan Gus Yahya eh, atau PBNU terhadap pemindahan IKN gitu karena beberapa alasan misalnya membutuhkan ibu kota yang mana eh, tempat markas militer itu berdekatan dengan ibu kota negara misalnya. Nah itu Gus Yahya secara terbuka menerangkan bahwa IKN itu adalah penting gitu kan. Dan apa yang ada di balik diskurs itu kita tahu bahwa antara PBNU dan Presiden Jokowi itu kan memang jalinannya sangat-sangat dekat sekarang ini ya. Oke, lanjut Mas. Oke. Oh ini ada. Oh ya. Nah ini kajian politik pengetahuan. Ini kalau di UIN Jogja, setahu saya ini yang menggunakan term politik pengetahuan ini dua disertasi punya saya dan punya Hijrian ya. Ini pembimbingnya sama di bawah arahan Dr. Muhammad Yunus Masruhin ya. Terus kemudian yang ketiga ini adalah sempalan disertasi saya yang saya terbitkan di Asyirnya ya, yang bareng sama Mas Abror di edisinya. Lanjut. Oke, jadi kalau kita ingin meneliti dalam politik pengetahuan, maka kita akan dan harus memperhatikan 5 hal ini ya. Yang pertama adalah diskursus. Berarti kita ketika memandang fatwa, kita dudukan fatwa itu sebagai sebuah diskursus. Apa itu diskursus? Diskursus adalah sebuah event komunikatif yang memainkan sebuah peran sebagai sebuah konstruk dari sistem makna dan pengetahuan, identitas sosial dan relasi sosial ya. Jadi mohon maaf ya saya sedang batuk. Jadi diskursus itu seperti yang tadi saya katakan itu mendefinisikan sesuatu, menjelaskan sesuatu yang mana itu bersifat mengatur ya. Pengetahuan itu bersifat mengatur, mendorong seseorang melakukan sesuatu. Nah, diskursus itu akan menjadi otoritatif ketika dilakukan oleh aktor yang otoritatif. Misalnya, kita bicara agama, yang mengucapkan adalah orang yang eh, memiliki kapasitas di bidang agama. Yang mengucapkan adalah kiai, yang mengucapkan adalah profesor di bidang studi Islam ya. Maka berarti ucapan tersebut itu akan dinilai otoritatif.
Nah, lalu dalam memandang ulama tersebut, kita harus melihat posisinya itu bagaimana, hubungan dengan kekuasaan bagaimana, apakah hubungannya itu ada sebagai subordinat atau bagaimana? Karena relasi ulama dan kekuasaan itu beragam ya. Kalau di Mesir ya dalam kajian saya itu eh, Darul Ifta Al Misriyah itu memang di bawah langsung di bawah negara karena dia berada di bawah Kementerian Kehakiman. Ya, itu jadi ulama atau mufti memang digaji oleh negara dan menjadi bagian dari kementerian. Ya, maka kita bisa melihat garis ordinatnya gitu. Beda kalau MUI kata Prof Ikhwan itu semi pemerintah tapi semi semi ormas gitu ya. Jadi tidak tidak seperti di Mesir ya. Maka kita melihat itu ya. Atau bahkan misalnya hubungan antara ormas dengan pemerintah ya. Tapi kita bisa melihat ada tukar tambah apa antara ormas tersebut dengan pemerintah. Terlebih misalnya sekarang Muhammadiyah dengan NU sudah dikasih tambang ya. Maka kita harus mempertimbangkan hal-hal yang demikian dalam memandang fatwa ulama. Terus uh, ada konteks sosial diskursus ya. Segala hal yang melingkupi baik sebelum, saat, dan sesudah diskursus ya. Bagaimana konteks dari fatwa itu dikeluarkan. Kalau punya temannya itu bagaimana memperhatikan karakteristik masyarakat penerimanya begitu. Kita bicara misalnya fatwa ulama nih, tapi eh, pasti berbeda antara misalnya fatwa ulama di Timur Tengah, ya, seperti di Mesir misalnya yang memang ada lembaga fatwa yang dibiayai negara, dengan misalnya eh, di Barat ya ada lembaga fatwa di Barat yang didirikan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau di Amerika didirikan oleh Toha Jabir Al-Alwani misalnya. Itu kan beda, publik penerimanya pasti karakteristiknya berbeda. Itu harus diperhatikan. Terus diskursus yang berkembang ya. Jadi fatwa itu dikeluarkan dalam diskursus yang bagaimana ya kan. Oh, misalnya fatwa tentang COVID, diskursus yang berkembang itu memang COVID itu sangat berbahaya sekali kan. Kemudian fatwa muncul boleh tidak sholat Jumat misalnya. Nah itu memperhatikan hal-hal seperti itu. Selanjutnya mas. Oke, ini jadi bagaimana saya mengimplementasikan fatwa dipandang dengan teori politik pengetahuan. Misalnya, masalahnya begini, mufti negara itu merubah fatwanya dalam menyikapi peristiwa Revolusi Mesir 2011. Revolusi Mesir adalah gerakan rakyat menuntut presiden otoriter untuk mundur yang menimbulkan banyak kematian dan kerusakan. Ya, fenomena ini itu terjadi selama 18 hari yang menyebabkan banyak korban jiwa dan banyak kerusakan. Nah, Mufti Mesir ini pada awalnya itu mengeluarkan fatwa demonstrasi itu wajib mundur, wajib pulang ke rumah ya karena hanya menimbulkan kerusakan. Tetapi berkembang belakangan fatwanya berubah dari kewajiban pulang ke rumah menjadi boleh demonstrasi asalkan damai, tetapi diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Nah, jadi boleh meninggalkan sholat Jumat itu sebenarnya ada konteksnya. Konteksnya itu adalah bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu berfatwa bahwa umat
Islam di Mesir pada hari Jumat itu wajib melaksanakan demonstrasi damai untuk menekan Presiden Mubarak agar turun. Nah, Syekh Ali Juma mengatakan boleh tidak Jumatan. Nah, jadi ada konteksnya. Maka tadi saya diskursus yang berkembang itu bagaimana itu harus diperhatikan. Nah, padahal ulama itu berkewajiban mengeluarkan fatwa yang menghasilkan kemaslahatan ya. Apakah larangan larangan turun ke jalan itu adalah maslahat dan kemudian berubah menjadi boleh turun ke jalan asalkan tidak berseteru dan boleh meninggalkan sholat Jumat gitu. Apakah ada kemaslahatan dan seterusnya. Maka rumusannya adalah rumusan masalahnya mengapa Syekh Ali Jum'ah merubah fatwanya ya kan. Nah ini kita pandang dengan teori politik pengetahuan. Aspek substansi apa yang berubah dari fatwanya? Nah, maka dalam mengkaji fatwa ini, pertama tadi ini pendahuluan tentang masalah ya. Yang kedua, kita melihat ulama dan konteks politiknya ya. Bagaimana posisi Ali Jum'ah di Mesir ya kan. Ternyata tadi seperti yang saya terangkan bahwa posisi Ali Jum'ah itu adalah sebagai mufti negara yang mana itu digaji oleh pemerintah, posisinya adalah subordinat dari negara. Jadi dengan posisi seperti ini kita bisa melihat bahwa sikap dari Darul Ifta Al-Misriyah adalah sikap dari negara. Jadi Darul Ifta Al-Misriyah berusaha untuk mencari kemaslahatan dengan perspektif negara gitu. Negaranya pengennya apa? Pengennya ya damai gitu. Tetapi pemerintahnya tetap. Terus konteks fatwanya itu ada apa? Ada gerakan revolusi ya kan? Ada diskursus keagamaan yang menginginkan pemerintahan Husni Mubarak untuk turun. Terus juga ada diskursus global mengenai demokratisasi ya. Jadi ini lahir dalam konteks Arab Spring yang mana Tunisia itu sudah berhasil menggulingkan Presiden Ben Ali ya sebelumnya dan negara-negara Timur Tengah itu pengen seperti Tunisia semua. Nah, Mesir salah satunya. Jadi konteks diskursusnya kita lihat begitu. Nah, terus uh, selanjutnya adalah menganalisis tentang konten fatwanya ya. Konten fatwanya itu ada perubahan antara ingin menjaga jiwa manusia dengan jalan mundurnya demonstrasi, kemudian ada juga isu HAM tentang kebebasan berekspresi begitu. Nah, terus kemudian pergeseran fatwanya Syekh Ali Juma itu dilihat motifnya apa ya. Motifnya mengapa Syekh Ali Juma merubah fatwanya gitu. Nah, kemudian disimpulkan. Kesimpulan saya adalah bahwa mengapa Syekh Ali Jum'ah itu mengganti fatwanya karena Syekh Ali Jum'ah fatwanya tidak diterima. Jadi orang-orang itu lebih mendengar fatwa ulama yang lain yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang mana sejalan dengan semangat revolusi gitu. Maka Syekh Ali Jum'ah berusaha dari melarang menjadi persuasi ya. Persuasi agar bagaimana orang-orang tidak turun ke jalan, maka caranya adalah dengan memperbolehkan tidak sholat Jumat yang mana sama dengan boleh tidak keluar untuk demonstrasi. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Abror. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Sulaiman atas penjelasannya yang menarik sekali ya, membuka wawasan kita terkait bagaimana teori politik pengetahuan itu diaplikasikan dalam karya-karya ilmiah kita atau bagaimana kita menggunakan teori itu untuk membaca satu fenomena yang terjadi. Dan itu tidak hanya terbatas pada fatwa, tapi apapun, bahkan di dalam pendidikan dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu di balik itu semua itu ada sosok behind of discourse itu tadi yang disebut oleh beliau ya. Nah,
Mungkin sekarang kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab ya. Nah, ini silahkan teman-teman semua boleh bertanya eh, apapun pada beliau dan monggo jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Iya, sambil menunggu teman-teman, mungkin eh, saya ingin bertanya ya kepada Dr. Sulaiman terkait hal ini. Mungkin saya ingin bertanya terkait fatwa saja ya. Beberapa, oh tidak, kemarin atau 2 hari yang lalu, itu saya menyimak ini. Jadi NU itu ingin menjadikan apa organisasi Nahdlatul Ulama, PBNU ingin menjadikan Nahdlatul Ulama itu menjadi lembaga yang memiliki otoritas fatwa tidak hanya di Indonesia tapi dunia. Nah, di situ kan disinggung di Mesir kita ada, tadi juga sering disinggung terkait Majelis Ifta di Mesir, kemudian di Kuwait, kemudian di beberapa daerah di belahan dunia itu biasanya eh, ketika dibandingkan dengan fatwa NU itu jauh di atas, mereka jauh di atas NU. Jadi seakan-akan fatwa NU itu sifatnya lokal. Sedangkan NU ini ingin menjadi organisasi yang bertaraf dunia, yang kemudian ditandai dengan fatwa yang bisa merebut, nah, istilahnya berkontestasi dengan fatwa-fatwa ulama Mesir. Nah, itu saya kira anu juga ya, apa ya, menarik juga. Kira-kira bagaimana tanggapan Ustadz Sulaiman terkait hal ini? Oke, terima kasih Mas Abror ya. Eh, jadi kan kalau kita bicara tentang otoritas ya, itu otoritas itu kan eh, yang saya ingat ada unsur-unsur otoritas ya. Pertama unsur otoritas adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua itu adalah fikih atau fatwa. Dan yang ketiga adalah sosok tokoh atau lembaganya. Jadi tokoh atau lembaganya ya. Jadi ketika suatu fatwa itu mengandung 3 unsur itu, maka fatwa itu akan menjadi otoritatif. Nah, sekarang menjadi otoritatif itu levelnya pada tingkat apa, itu menurut saya tergantung otoritas itu dibangun menjadi seperti apa. Kayak semisal begini, saya Yusuf Al-Qaradawi itu menjelang Arab Spring itu memang diupayakan beliau menjadi sosok mufti global. Caranya bagaimana? Pertama, sosok Al-Qaradawi memang sudah mendunia ya dari buku Al-Halal wal Haram fil Islam yang terbit tahun 1960. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Maka cara agar Syekh Al-Qaradawi itu menjadi mendunia, sebelumnya beliau itu membangun lembaga fatwa di Eropa yang melayani orang-orang Eropa dalam hal hukum Islam bagi kaum minoritas. Terus goalnya pada tahun 2004 itu Syekh Al-Qaradawi itu membentuk eh, namanya
IUMS ya, International Union of Muslim Scholar, jaringan ulama internasional gitu. Dan Al-Qaradawi menjadi pendiri dan menjadi pemimpinnya. Jadi Al-Qaradawi itu sudah di branding sebagai orang pemimpin lembaga fatwa internasional. Bandingkan dengan misalnya NU ya. NU itu sedari awal itu ibarat citranya sudah citra ormas Indonesia. Untuk membangun citra internasionalnya, menurut saya itu akan sulit ya. Menurut saya upaya itu akan sulit ya, kecuali NU punya cara seperti tadi Syaisul Al-Qaradawi membranding menjadi sosok internasional gitu. Nggak tahu caranya, NU yang harus cari cara, bukan saya gitu. Tapi melihat fenomena yang ada itu menurut saya akan sulit untuk menginternasionalisasikan Nahdlatul Ulama. Begitu Mas Abror. Hmm. Iya, berarti eh, yang utama yang dibangun adalah branding dari NU itu sendiri ya berarti. Gimana NU Iya, itu kemudian betul. rebranding misalnya, rebranding. Iya, iya. Dan ya kalau misal kita lihat eh, apa yang kemudian dilakukan oleh Gus Yahya dari awal itu kan memang beliau sering kemudian melakukan kunjungan ke luar negeri, kemudian mendatangkan ulama atau tokoh agama dari berbagai negara. Kemudian beliau mengadakan seminar dengan hal itu. Saya kira memang ada arah ke sana, ini membranding diri Hmm, untuk menjadi lembaga iya, iya. global. Jadi mungkin sulit tapi eh, bisa saja gitu ya, berarti. Tapi sulit. Iya, heeh. Hmm. Iya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya terkait hal ini, terkait tambang mungkin. Ada hal apa di balik tambang itu? Nah ini monggo eh, Mas Eng ya ini. Diperkenalkan diri dulu mungkin. Silahkan Mas Eng. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Ustadz Sulaiman makin fit ya, seperti lagi aktif. Amin, amin. Saya Terima kasih. Anggi, Mas Sulaiman, Anggi. Di Bandung, Ang- di Jakarta, Anggi Pratama. ya, Oh, ini di teman Bandung. SMA saya ini. Oh ya, Wah, alhamdulillah. Di Bandung, di Jakarta, kemudian di Cilacap memang apa ya namanya gejala flu-nya lagi naik ya, seperti itu. Tapi kalau Iya. secara sains kemarin memang, tapi nggak boleh disebut COVID ya. Sebenarnya gejalanya mirip COVID karena menular seperti itu. Tapi nggak apa-apa karena tubuh sudah biasa. Oke, saya punya pertanyaan Ustadz terkait ulama dan kekuasaan dalam produksi fatwa. Tapi ini lingkupnya mungkin lebih sempit atau lebih kecil, lebih sederhana. Yang menarik bagaimana mimbar-mimbar dakwah dalam artian dalam lingkungan NU, lingkungan kita kan rutinan pengajian ada, khususnya pada ibu-ibu atau kajian rutin ataupun di ponpes. Tapi yang menarik menurut saya seperti itu, bagaimana mimbar-mimbar ini itu ada fatwa ataupun ulasan, mungkin lebih ke ulasan ya, bukan fatwa, yang memecahkan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Sedikit dari pengajian itu yang membahas masalah seperti itu. Seringkali kajiannya fikih dan lain-lain, walaupun beberapa dikaitkan dengan permasalahan. Contoh, kalau fatwa-fatwa itu masif sebenarnya disampaikan, mungkin kita bisa mengatasi masalah hal yang sederhana, ketertiban masyarakat.
untuk hal-hal yang memang sudah diatur baik oleh negara ataupun agama, tapi repetisi untuk menyampaikan ulang fatwa atau aturan itu saya eh, melihatnya masih kurang. Seperti itu, contoh ketertiban. Ketertiban dalam berlalu lintas, ketertiban dalam menjaga perkataan sebagai netizen komen, seperti itu. Karena tidak semua orang itu layak untuk komentar, sementara dia bukan ahlinya. Seringkali seperti itu. Nah, pertanyaannya, ini saya ulangi lagi. Menurut Ustadz Sulaiman, kira-kira bagaimana keefektifan saat ini dari fatwa yang disampaikan ulama atau kekuasaan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat kita? Itu pertanyaannya. Terus selain itu mungkin akan menjawab, mungkin NU insya Allah bisa lebih luas lagi pengaruhnya bila mana makin banyak tokoh-tokoh yang go internasional. Saya kira mungkin kalau tokoh-tokohnya makin banyak, tentunya akan membawa naik benderanya seperti itu. Nuhun. Baik, terima kasih Mas Anggi. Ya, silakan Ustaz Sulaiman untuk menjawab. Ya, pertanyaannya menurut saya sulit ini ya. Jadi eh, fatwa atau ulasan di majelis-majelis itu memang orangnya berbeda, otaknya berbeda, dan juga orientasi fatwanya berbeda, fokusnya juga berbeda gitu ya. Kelihatannya kalau orang jadi memang para pendakwah di majelis-majelis itu ya, itu kan tidak ada yang mengatur. Sepertinya beliau ya terpental lagi ya. Ini mungkin perlu dicari tahu politik pengetahuannya kenapa ini saya terpental. Masih di mute ini. Masih di mute. Nah, Sudah ya. Oke. Ya, kalau memang dakwah-dakwah itu memang perlu untuk istilahnya menertibkan orang ya. Maksudnya memang perlu ada upaya dari yang di atas ya. Apakah dari Kementerian Agama atau dari kalau NU ya dari PBNU untuk mengarahkan materi-materi dakwah dari bawah itu kan. Kalau dari PBNU mungkin kan arahan dari melalui lembaga dakwah NU ya, dari pusat ke bawah hingga ke bawah. Menurut saya begitu, Mas Anggi ya. iya. Mas Anggi, apakah ada tanggapan balik terkait jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Sulaiman tadi? Iya, terima kasih Ustadz. Betul, yang disampaikan memang harus terorganisir seperti itu ya. Saya terima kasih, harapannya itu di follow up. Banyak suara-suara dari akademisi, ya dia mungkin menerima suara seperti ini dari masyarakat umum, bahwa harusnya tidak hanya terkait dengan politik kekuasaan, kemudian ilmu terkait dengan agama, fikih, dan lain-lain, tapi sudah saatnya permasalahan-permasalahan kecil di masyarakat ini harus dituntaskan atau dicari solusinya. Salah satu langkahnya melalui arahan-arahan
dari NU seperti itu, sehingga nantinya NU dikenal sebagai eh, resolusi dari setiap permasalahan di masyarakat. Harapannya seperti itu, tidak hanya digagas tapi dilaksanakan agar berdampak, insya Allah. Terima kasih, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Atau Ustadz Sulaiman ingin menambahkan tadi jawabannya? Oke, kelihatannya yang terorganisir benar itu adalah tentang moderasi beragama ya, Mas Anggi ya. Saya jadi kelihatannya memang Kementerian Agama ini sangat mentertibkan diskursus keagamaan yang muncul ya. Jadi mulai dari misalnya seleksi CPNS ya, itu memang tes ujian seleksi kompetensi bidangnya itu adalah tentang moderasi beragama. Saya sendiri sudah mengalami itu ya, mengalami di tes. Jadi yang masuk Kementerian Agama itu harus lolos seleksi moderasi beragama. Dan dari misalnya pengajuan dana, saya dulu pernah mengajukan dana sebagai pembina organisasi mahasiswa ya, mengajukan dana, itu temanya memang tema yang diinginkan oleh Kementerian Agama adalah tentang moderasi beragama ya. Jadi sekarang itu moderasi beragama itu menjadi perhatian besar dari Kementerian Agama. Jadi sejauh ini dalam pengamatan saya yang memang menjadi fokus dari Kementerian Agama itu adalah tentang moderasi beragama. Nah, kemarin dana buat kampus saya itu 20 juta hanya untuk seminar saja. Itu keluar ya. Karena yang saya ajukan adalah tentang seminar moderasi beragama. Begitu. Ya, menarik ya pembahasannya tadi. Jadi terkait itu jika dikaitkan dengan politik pengetahuan juga akan ketemu ya bagaimana kemudian Ya, Kementerian betul. Agama membuat satu Hmm. kebijakan atau satu arahan, dan apa yang dibalik itu ya mungkin kalau tarik belakang dulu tahun-tahun sebelumnya terkait masifnya radikalisme mungkin gitu ya, Ustadz Ya, Sulaiman. ya, ya, gitu. Hmm. Nah, mungkin saya ingin menyambung pertanyaan tadi. Jadi oke, kalau misal solusinya adalah mengorganisir, dengan kata lain mengorganisir praktik keberagamaan, maka kemudian kita mensentralkan, katakanlah sentralisasi fatwa atau sentralisasi arahan keberagamaan. Di satu sisi itu mungkin akan menertibkan Nggak masyarakat, kedengeran Mas Bro. eh, Mensentralkan kata terakhirnya. mensentralkan fatwa atau mensentralkan arahan keagamaan itu tadi, entah berupa fatwa, entah berupa apapun itu. Nah, di satu sisi mungkin sentralisasi otoritas keagamaan, sepertinya beliau hilang kontak lagi ya. Halo, Ustaz? Iya, Oh ya, ya sudah masuk lagi. ya. Jadi kalau solusinya adalah kemudian sentralisasi otoritas keagamaan agar mudah mengatur masyarakat, dengan di situ mungkin memberikan power yang lebih, tidak hanya sekedar fatwa-fatwa atau hasil basun masail yang kemudian di situ hanya sekedar rekomendasi atau putusan diskusi tapi tidak memberikan dampak masyarakat, tapi diangkat naik
sedikit menjadi satu arahan keagamaan yang di situ memberikan power lebih. Yang kemudian dalam hal ini pasti kita dalam arti pemerintah, itu pasti akan memberikan preferensi lebih kepada satu sosok, entah lembaga, entah individu yang dia dianggap memiliki kapasitas sebagai orang yang diberikan wewenang untuk memegang otoritas keagamaan itu. Nah, ketika sudah disentralkan seperti itu, maka kemudian fatwa yang diberikan akan memiliki power yang lebih dari sekedar fatwa-fatwa di bawah itu tadi. Nah, tapi di sisi lain, hal ini apakah kemudian tidak membuat praktik keberagaman itu tidak menjadi beragam? Karena semuanya sudah disentralkan menjadi satu. Oke, masyarakat Muslim Indonesia kalau beragama harus seperti ini. Yang tidak seperti ini berarti tidak baik. Nah, apa kemudian menjadi seperti itu? Jadi keberagaman dalam beragama justru menjadi hilang. Bagaimana kira-kira, Ustaz Sulaiman? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Dokter ini. Ya, eh, pertanyaan yang bagus. Jadi tadi kan Mas Anggi itu bertanya tentang bagaimana fatwa itu berdampak ya. Tadi yang isu-isu yang dibicarakan misalnya tertib lalu lintas dan lain-lain ya. Mungkin kalau misal mau diatur menjadi dari atas ke bawah ya, itu memang harus dipilih isunya memang isu-isu sentral ya. Seperti misalnya isu tentang moderasi beragama, toleransi. Saya kira itu merupakan isu yang eh, maklum bidoruri fil Indonesia gitu ya. Isu tentang toleransi, moderasi beragama. Mungkin muatan itu perlu ditambah lagi tentang misalnya ketertiban lalu lintas, misal tentang pergaulan ya. Menurut saya ini yang sangat sangat urgen ya, loh. Kebijaksanaan dalam bermedia sosial ya. Sesuatu yang merupakan itu adalah kesepakatan yang bisa dikatakan kesepakatan bersama lah oleh semua umat Islam dan semua warga negara. Menurut saya itu bisa bisa dipakai ya Mas Abrol ya, untuk menertibkan ya. Meskipun sebenarnya misalnya pemerintah itu sudah berusaha menertibkan Idul Fitri dan puasa ya, tapi tetap saja ya karena misalnya Muhammadiyah tidak setuju ya, ya punya jalan sendiri begitu, yang sudah semasyhur itu ya, ibaratnya seperti ijma, tapi tetap saja Muhammadiyah punya jalannya sendiri begitu. Memang tidak bisa dipaksakan. Tapi bisa isu-isu yang memang sifatnya sentral dan itu memang dipandang semua mazhab atau semua ormas itu memandang itu adalah hal yang penting untuk dibicarakan. Barangkali begitu Mas Abrol. Iya, baik. Menarik ya, berarti tidak kemudian ketika sentralisasi fatwa itu direalisasikan, tidak semua sektor keberagamaan kemudian difatwakan, hanya kemudian isu-isu penting dan sentral ya. Iya. Ya, ini ada Mm-mm. pertanyaan dari Mbak Muharomi. Mungkin saya bacakan ya. Izin bertanya, dalam teori politik, bagaimana terjadinya ulama dan fatwa tidak memiliki kekuatan diskursus lagi? Dan menurut Ustadz, apakah saat ini kekuatan politik pengetahuan ulama semakin melemah atau menguat? Jadi, bagaimana kemudian fatwa dan ulama itu, apakah mereka saat ini otoritasnya itu semakin menguat atau semakin melemah atau bagaimana? Ini, monggo. Oke, kita kembali kepada tadi arkanul arkanul otoritas ya.
Jadi arkanul otoritas adalah pertama Al-Quran dan Sunnah atau Nas, yang kedua adalah fikih, yang ketiga adalah sosok atau lembaga. Ketika seorang ulama bisa mengolah tiga hal itu dengan baik, maka otoritasnya akan terbangun. Tetapi ketika tidak, misalnya berfatwa eh, mengabaikan Al-Quran dan Sunnah, gitu kan, maka itu akan menurunkan kredibilitasnya. Dan sekarang misalnya ya, fenomena yang sekarang sedang hangat misalnya. Mohon maaf ya, ini kita bicara objektif ya. Habib dari Pekalongan ya, yang menurut saya kesikohannya sedang kita pertanyakan ya. Misalnya mengenai makam-makam baru, terus yang ini yang menurut saya menyakiti hati ya, membelokkan, membuat narasi sejarah baru yang itu pembuktiannya mungkin tidak bisa dibuktikan ya. Nah itu menurut saya itu yang menurunkan otoritas keulamaan ya, menurunkan otoritas keulamaan gitu. Jadi otoritasnya adalah sebuah kemampuan untuk didengar orang, untuk dipati orang ya. Saya kira dulu pengikutnya beliau Habib Lutfi ya, saya kira banyak sekali ya. Tapi sekarang kan setelah ada fenomena ini ya, itu pengikutnya saya kira sudah muhibbinnya ya berkurang ya. Ada yang sudah mulai berpikir objektif ya, tidak memuja-muja terlalu tinggi ya, tetap karena kasus-kasus tadi itu ya, terutama masalah narasi sejarah baru tentang dari NU dan Jatman gitu. Uh, dan otoritas ulama bisa naik tadi seperti misalnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi naik karena itu dibangun menjadi sosok mufti global. Meskipun setelah 2011 Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu gini. Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu kan sebenarnya tokoh Ikhwanul Muslimin. Beliau itu sudah mau diangkat menjadi mursyid am. Cara NU-nya itu adalah Roi Suriahnya Ikhwanul Muslimin. Tapi beliau nggak mau karena beliau mengatakan saya adalah ulamanya umat. Saya tidak mau menjadi ulama dari kelompok tertentu. Tapi setelah Arab Spring, yang nyata-nyata Syekh Al-Qaradawi itu terlihat keberpihakannya, akhirnya orang-orang Al-Azhar dan juga yang lainnya yang dulu itu ibaratnya mengakui Syekh Al-Qaradawi sebagai ulama yang bisa diterima. Tapi setelah peristiwa politik Arab Spring itu banyak orang-orang yang meninggalkan Syekh Al-Qaradawi karena kecenderungannya pada Ikhwanul Muslimin ya dalam sikap politiknya begitu. Teman-teman saya yang dari Al-Azhar, terutama karena beliau pecintanya Syekh Ali Jum'ah ya, dan sikapnya adalah sikap Al-Azhar itu ya sangat tidak menyukai Syekh Yusuf Al-Qaradawi setelah peristiwa Arab Spring. Begitu. Iya, baik, terima kasih jawabannya, dan Mbak Muharomi mungkin ada tanggapan. Ya, saya kira pembahasan terkait bagaimana otoritas seorang ulama menurun ini sepertinya jarang dibahas ya, karena mungkin tulisannya Ismail Fajri Alatas terkait what is religious authority itu yang akhir-akhir ini mungkin agak viral itu kan yang objek, tapi beliau tidak mau mengatakan objek ya. Beliau meneliti tentang bagaimana Habib Lutfi membangun otoritasnya di Jawa, khususnya di Pekalongan. Itu menurut beliau otoritas keagamaan itu kan dia adalah otoritas yang dibangun dalam waktu yang lama. Berarti ini menafikan otoritas ulama-ulama baru, ustadz-ustadz TV baru yang tiba-tiba mereka menjadi otoritas baru. Jadi tidak, otoritas keagamaan itu dibangun lama dan dia dilakukan secara terus-menerus, dan dia bisa mengaitkan antara masa kenabian hingga masa kini. Tapi Ismail Fajri Alatas tidak membahas bagaimana otoritas tersebut turun. Bagaimana
sebabnya apa dan sebagainya tidak disinggung di situ. Nah, ini saya kira menarik untuk membahas bagaimana kenapa otoritas ulama itu turun juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Rifai Kurniawan, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Misalnya, Salam hormat pada Bapak Moderator dan Bapak Narasumber, Ustadz Narasumber. Mohon maaf kami terlambat untuk mengikuti karena ada kegiatan. Sebenarnya pengen masuk di awal karena pengen dengar kajian-kajian di Islam. Kebetulan saya fakultas ilmu tafsir gitu. Mohon maaf Ustadz, Dari mana? izin bertanya. Ya Ustadz, Dari mana? dari Dari Jember, kampus. kampus Winsa. Oh iya, monggo. Pertama mengenai pemikiran Syekh Al-Qaradawi dengan agak ke kanan ya. Nah, mengenai pemikiran beliau dan kemudian beberapa yang dikira kontra. Dalam hal ini apakah dapat meruntuhkan pendapat-pendapat beliau yang lain juga? Maksudnya gimana ya? Contoh kan Ustadz, beliau kan dalam mungkin Ustadz sudah memahami ya terkait pemikiran beliau. Nah, di luar itu apakah pendapat-pendapat beliau semuanya ditolak? Tuh. Contoh yang saya tanyakan ini gini. Beliau kan punya karya Al-Jihad, itu jihad apa gitu. Utamanya dalam menjawab terkait toleransi pada nonis gitu. Nah, apakah pendapat beliau itu bisa dipakai gitu? Karena menanggapi kemarin dengan Ustadz Nasiruddin itu, saya menggunakan karya beliau, tapi ada beberapa orang juga nggak setuju dengan kitab itu tersebut karena apa ya melihat dari sebagian pemikiran Sayyid Al-Qaradawi itu dinilai sudah minus gitu. Nah, dari hal ini apakah semua karyanya langsung ditolak gitu? Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Nah, sebentar kita tunggu beliau. Beliau sepertinya keluar. Mohon maaf Ustaz, baru masuk. Aslinya pengen dari awal tadi itu. Karena Iya, terkait fatwa-fatwa ini. enggak apa-apa. Nah, ya, ini sepertinya beliau sudah kembali ya. Jadi yang Ya Ustaz. ditanyakan oleh Mas Rifai tadi itu terkait sudah muncul lagi ya. ya. Jadi yang ditanyakan Mas Rifai itu tadi terkait sebagaimana kita tahu bahwa selama ini pendapat Yusuf Al-Qaradawi itu banyak yang katakanlah baik, tapi apakah kemudian ketika beliau diafiliasikan atau pendapatnya mulai condong ke Ikhwanul Muslimin, Iya, pendapat-pendapat beliau sebelumnya itu kemudian gugur iya dan Ustaz. tidak dapat kita pakai begitu. Nah, gitu ya. Iya Silahkan. Ustaz. Oke, Ustaz. terima kasih. Begini, Imam Syafi'i itu menyuruh orang untuk meninggalkan pendapatnya kalau pendapatnya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Imam Syafi'i berkata, "Idza sahha al-hadits fahuwa mazhabi." Ketika hadis itu sah, maka itulah mazhabku. Artinya begini, artinya itu Imam Syafi'i itu mengajak kita untuk menilai suatu pendapat itu apakah benar atau tidak itu memang berdasarkan substansinya, tidak berdasarkan orangnya. Jadi kalau menurut saya Yusuf Al-Qaradawi, kita kan Anda Mas Rifai adalah orang studi Islam, orang tafsir. Saya kira kita sudah memiliki bekal lah untuk menimbang suatu pendapat ya. Saya kira kita melihat suatu pendapat ulama itu tidak berdasarkan
dia siapa, maksudnya karena dia ikhwan maka dia kita tolak, tapi berdasarkan apakah itu benar atau tidak. Tentu saja kita melihat juga relasi kuasanya bagaimana ya. Tapi tidak semata-mata karena dia ikhwan kita tolak. Kita masyarakat akademik tidak seperti itu. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu kan termasuk ulama yang kontekstual ya. Maka Ya. beliau itu mengutip pendapatnya Ibnu Hazm yang seorang tekstualis. Contoh, Syekh Al-Qaradawi itu mengutip pendapatnya Ibnu Hazm mengenai yang kemudian itu menjadi disertasi dari dosen saya, fikih jaminan sosial. Jadi menurut Ibnu Hazm, ketika seseorang mendapati tetangganya kelaparan, maka dia berkewajiban untuk menanggung. Nah, salah satunya itu. Yang kedua, Syekh Al-Qaradawi itu memakai pendapatnya Ibnu Hazm untuk berfatwa mengenai bank susu yang ada di Barat. Jadi orang-orang Barat itu ada orang-orang di Eropa ya, menampung susunya orang-orang dijadikan satu. Itu kan nanti akan menjadi masalah, nanti jadi ibu persusuan begitu kan kalau minum susu itu. Nah, Syekh Al-Qaradawi itu menggunakan pendapat Ibnu Hazm yang mengartikan rodok menyusu itu sebagai menyusu langsung di apa itu bahasanya, di susunya apa di ya itu di tempat susunya perempuan itu ya. Bagi Ya. Syekh Al-Qaradawi dengan mengutip pendapat Ibnu Hazm itu kan mengambil susunya tidak langsung di susunya perempuan ya, tetapi itu susunya sudah di wadah. Menurut Syekh Al-Qaradawi itu tidak termasuk anak persusuan karena tidak langsung. Jadi Syekh Al-Qaradawi menggunakan pendapat itu karena itu penting dikutip untuk memberikan kemudahan bagi Muslim di Eropa gitu yang telah mengadakan bank susu itu. Jadi saya ulangi bahwa menilai pendapat itu tidak semata-mata karena orangnya, tapi ya dari isinya bagaimana. Begitu Mas Rifai. Nggih. Boleh menanggapi Ustaz? Sebentar Ustaz. Ya, monggo Mas, silakan. Nah, kemudian berarti apa ya? Sisinya apa ya? Cara mengambil ataupun kemudian jadikan sebuah referensi lagi bagi yang sudah pernah pemikirannya itu menuai kontroversi. Dari sisi manakah yang bisa diambil dan juga tidak bisa diambil gitu, Ustaz? Ya, silakan. Cara memilihnya itu gimana gitu, Ustaz? Oh ya, Ustaz Sulaiman apakah Karena masih bersama? Ya, masih gimana Mas? masuk ini. Karena gini Ustaz, saya itu penggemar pemikir-pemikir Timur Tengah gitu Ustaz. Karena pemikirannya itu kontekstual dan juga memberikan pembaharuan gitu Ustaz. Oh ya, Ustaz Sulaiman sudah kembali ya? Oh iya, Ya, sudah. ya. Monggo. Jadi bagaimana cara kita kemudian memilah dan memilih pendapat-pendapat seperti itu? Bagaimana cara kita memilih pendapat? Ada pertanyaan lanjutan? Ya, ada pertanyaan dari Mas Rifai itu tadi. Kalau misal kita memilih pendapat, jangan terus dilihat dari orangnya saja, tapi dilihat bagaimana pendapat itu. Terus bagaimana cara kita memilih pendapat seperti itu, pertimbangannya seperti apa? Oke, ini pertanyaannya sudah mulai sulit ya, sudah mulai malam tambah sulit pertanyaannya. Tambah malam, tambah syahdu. Ya, ini sampai jam berapa Mas Afrod ini? Sampai setengah 10 kalau di pamfletnya. 10 ya. Iya. Oke, Ya, ini saya sudah keluar terus soalnya. mohon maaf Ustaz. Kami Oke, kebingungan ya untuk nggak apa-apa, aman. mengobjektifkan, anggaplah di antaranya Syekh Al-Qaradawi ataupun mengobjektifkan pemikiran-pemikiran ya di Indonesia gitu. Nah,
sekarang yang saya tanyakan ini kan anggap lebih khusus ke pemikiran beliau gitu. Beliau ya pernah dengan naik daun Oke. dengan apa yang luar biasa. Kemudian sekarang ketika orang Mm-mm. mengetahui di sini minusnya, kemudian dianggap gugur semua. Nah, kan ini perlu ada pemilahan gitu Ustaz. Karena kami itu senang ke pemikir-pemikir Timur Tengah Ustaz. Iya, oke. Terima kasih. Nanti Mas Abrol mungkin bisa menambahkan. Eh, Mungkin saya jawab sendiri juga dengan pendapat Syekh Al-Qaradawi gitu ya. Jadi Syekh Al-Qaradawi sendiri juga itu kan seorang ulama yang kata Syekh Al-Qaradawi kan ijtihad itu ada dua macam. Ada ijtihad insya'i dan ada ijtihad intiqai ya. In- Halo, Ustaz. Sudah. Iya, monggo Ustaz. Mohon maaf ya, terpental lagi saya, nggak tahu kenapa. Ya, pertama menurut saya eh, dalam menilai suatu pendapat, pertama apakah itu pendapat membawa kepada kemaslahatan atau tidak ya. Saya sendiri aktif di LBM PCNU Banyumas ya. Jadi sering ya berdebat mengenai pendapat. Maka menurut saya acuannya dalam kita menilai pendapat, mentarjih pendapat mana yang lebih maslahat. Maslahat itu ya tadi kita kembalikan kepada Daruriyatul Khamas setidaknya ya, pada Daruriyatul Khamas. Apakah itu mengakomodir itu atau tidak ya. Selanjutnya adalah apakah fatwa itu memberikan kemudahan atau tidak. Lah ini manhajnya Syekh Al-Qaradawi adalah fiqh taisir ya. Apakah memberikan kemudahan atau tidak. Dan yang jelas kalau kemaslahatan itu adalah syaratnya menurut Syekh Abdullah Khalaf adalah kemaslahatan adalah menyeluruh, tidak untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi kita menilai ini fatwa ini akan menguntungkan siapa? Apakah untuk menguntungkan mayoritas manusia atau menguntungkan sebagian orang? Ya, seperti dulu di PWNU Jateng itu mendiskusikan mengenai penggunaan pupuk non organik itu gimana gitu. Nah, menurut saya itu tasawurnya dari LBM PW itu agak tendensius yang memojokkan pupuk non organik gitu agar beralih ke pupuk organik ya. Jangan-jangan itu memang ada pesanan fatwa dan seterusnya. Barangkali itu yang dapat saya tanggapi ya Mas Rifai. Iya, Ya. Mas Rifai mungkin ada tanggapan sedikit terkait hal ini. Eh, Gini Ustadz. Untuk apa ya? Sebenarnya konteks fatwa itu Ustadz. Nilai dikatakan fatwa itu gimana gimana ya Ustadz? Saya juga bingung contoh. Ini kan apa dari segi karena Ustadz tadi menyinggung LBM, nilai fatwa itu terletak di siapa Ustadz? Contoh apakah sekali berulama yaitu apa objektif secara teks ataupun objektif secara konteks? Ini gimana Ustadz? Contoh di Indonesia ketika ada LBM menerbitkan gini-gini apa menghasilkan musyawarah gini-gini. Nah, itu apakah bisa diambil kemudian diterapkan gitu Ustaz? Ataupun sekarang kan
ketika saya baca di karya-karya Timur Tengah itu, banyaklah analisa-analisa yang muncul dari beliau. Nah, dari hal ini, apakah anggaplah bagi pembelajar yang memang memiliki kemampuan untuk membaca itu sendiri, itu bisa dipakai secara personal ataupun ya apa iya bisa dipakai personal ataupun nggak bisa dipakai personal ataupun untuk semuanya itu Ustaz. Cukup Ustaz. Ya, jadi secara umum bahwa yang namanya fatwa itu kan tidak bersifat mengikat ya Mas Rifai ya. Fatwa itu tidak bersifat mengikat. Jadi tidak seperti undang-undang. Undang-undang itu undang-undang jelek maupun bagus itu kita harus patuh gitu kan. Nah, kalau fatwa itu tidak bersifat mengikat gitu. Tapi kita bahwa kita sebagai umat Islam tentu saja kita harus eh, berpegang pada ajaran agama. Siapa yang bisa memahami agama? Ya para ulama ya. Kemudian terus kita ikut siapa? Ikut yang eh, secara secara kemampuan ya. Ulama itu memang pertama ya memiliki kapasitas untuk memberi fatwa. Terus bagaimana kalau ulamanya sama-sama hebat ya, sama-sama pinternya ya? Kita ikut siapa? Ya kalau secara normatif ya kita ikut yang manhajnya sama gitu kan. Secara metodologi kita lebih dekat dengan mereka begitu. Saya kira begitu ya. Misalnya begini, eh, saya orang NU ya. Orang NU itu kan punya metodologi dalam menentukan hukum. NU punya fatwa, Muhammadiyah punya punya fatwa. Saya kira orang-orang Muhammadiyah juga pintar-pintar ya. Karena sekarang itu sudah zamannya adalah ijtihad jamaah ya. Ijtihad kolektif, ijtihadnya tidak bersifat personal tapi dilakukan bareng-bareng. Karena itu bisa menghasilkan lebih baik mengenai kebenaran daripada dilakukan oleh sendiri. Saya kira kalau sudah begitu, saya ikut yang ya sesuai manhaj saya ya. Saya orang NU ya, saya ikut fatwanya PBNU begitu. Mungkin begitu ya Mas, kurang memuaskan barangkali jawaban saya. Hmm. Oh enggak Ustaz. Sudah apa sudah bisa ditangkap. Cuma Ya. bagi anu ya, Ustaz. Sebentar Ustaz. Tapi kan kalau sebagian dari akademik Indonesia itu berarti kalau gitu melakukan teologisasi pada organisasi namanya gitu katanya Ustaz. Itu apa ya? Iya, seperti itu Ustaz. Ya ini kalau hanya bersandar sebuah organisasi, memanglah dia eh, organisasi tersebut memiliki sebuah kualitas ataupun otoritas untuk memproduksi itu. Akan tapi ketika kita dengan memasrahkan hukum pada dia, pada organisasi itu sendiri, berarti hal ini ada semacam teologisasi pada sebuah organisasi, itu katanya Ustaz. Nah, untuk apa? Untuk menolak pemikiran seperti ini gimana Ustaz? Teologisasi ya. Maksudnya teologisasi itu apa Mas? Maksudnya wah kamu kok pas beragama pasrah ke organisasi, berarti apa ya? Ini sakralisasi ormas mungkin. Ya semacam seperti itulah gitu. Karena kemarin saya baca-baca di buku itu ya gitu attack-nya. Nah, untuk menangkal kalaupun hal ini memang benar salah, bagaimana untuk apa ya mengcounter inilah gitu Ustaz. Mengkanter orang-orang. Maksudnya kita posisinya ada di mana Mas? Posisinya kita Posisinya memang ikut organisasi gitu, tapi kita ya itu posisi kita di mana ini? posisi kita anggaplah ap- apa-apa itu ya pasrah. Anggap kalau kita NU ya ikut ke NU gitu.
Tapi oleh Mm-mm. kan hal ini justru ditentang gitu. Ustaz. Kita itu beragama bukan. Oh iya, Ya, mungkin bisa ditanggapi, iya, Ustaz. iya, iya, ya. Menurut saya ini ada hal yang menarik ya. Kita, kita orang NU itu sering dianggap ya kita taklid begitu ya. Kita taklid pada ulama gitu kan. Kita terus dalam level bawah kita ikut pada keputusan organisasi. Ini ada yang menarik ya, bahwa misalnya kelompok-kelompok reformis seperti Muhammadiyah itu kan tidak taklid pada ulama. Tapi kalau kita lihat, justru kebebasan berpendapat itu justru di NU lebih baik daripada di Muhammadiyah. Contoh begini, di NU itu wajar dan sering terjadi, misalnya keputusan Basul Masail PBNU sudah mengeluarkan, itu PW dan PC itu juga mengeluarkan. Seperti misal edaran mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah itu berapa kilo dan boleh pakai uang atau tidak. Itu pusat sudah mengeluarkan tahun 2020. Tapi setiap setiap menjelang bulan puasa itu selalu ada edaran, dan misalnya PWNU Jawa Timur dengan PCNU mana atau dengan PWNU mana itu berbeda. Jadi justru di situ ada kebebasan berpendapat. Sementara misalnya kalau Muhammadiyah, setahu saya dan juga saya mengutip cerita dari dosen saya ya, dosen Pak Supani, namanya dosen syariah, fakultas syariah, itu kalau di Muhammadiyah justru semuanya patuh pada majelis tarjih di pusat. Jadi justru di PW dan PC itu nggak ada kebebasan berpendapat. Jadi kalau mau menjawab, begitu cara jawabnya Mas Rifai gitu kurang lebih. Ya, saya kira eh, cukup ya Ya terkait Ustaz. hal Mantap. itu. Saya kira jelas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Sulaiman. Dan tadi menarik apa yang disampaikan bahwa DNU lebih terbuka perbedaan pendapat karena di PC, PW itu bisa berbeda ketika dibandingkan dengan PW, PC yang lain, bahkan di ranting, bahkan di PB. Nah, yang menarik lagi, seminar PBNU yang terbaru kemarin, sistem namanya seminar sistem istinbat hukum Islam. Mungkin jika teman-teman mengikuti, di situ dari PBNU itu ingin mengarahkan bahwa tidak boleh ada perbedaan pendapat antara PC, PW, dan PB. Jadi kemudian misal PC ketika menjawab A itu harus kemudian melalui verifikasi oleh PB. Jadi kemudian ada namanya sentralisasi fatwa itu tadi. Itu wacana yang Oke, berkembang di oke. PB itu ya. Itu mungkin kembali mirip majelis tarjih kalau seperti itu ya berarti ya. Ya, saya nggak ikut itu kemarin, jadi saya nggak tahu itu. Iya, saya juga lihatnya di YouTube sih, live itu. Ya, menarik sih itu Hmm. yang disampaikan oleh Gus Ulil saat itu. Ya, eh, saya kira karena ini sudah setengah 10 ya, sebetulnya pembahasan ini semakin malam semakin menarik ya. Hanya karena waktunya sudah setengah 10 dan beliau Ustaz Sulaiman mungkin ada kegiatan sibukan lain. Mungkin saya ingin menarik kesimpulan sedikit saja dari pembahasan pada malam hari ini bahwa fatwa itu dia tidak lahir dari uang kosong. Di belakang fatwa, behind of fatwa itu ada banyak hal yang kemudian berkelindan, eh, saling sikut satu sama lain, akhirnya timbullah satu fatwa. Jadi saya, saya kira diskusi pada malam hari ini ingin mencerahkan kita bahwa jangan semata-mata kita langsung percaya terhadap satu fatwa, kita lihat dulu apakah ada sesuatu di balik fatwa itu. Saya kira seperti itu, Jan. Penggunaan teori politik fatwa juga menarik. Politik pengetahuan menarik bisa kita gunakan untuk hal apa saja. Dan terakhir mungkin closing statement dari Ustadz Sulaiman sebelum kita tutup bicara pada malam hari ini, monggo. Gimana ini, saya nggak menyiapkan closing statementnya ya. Yang penting bahwa
dalam memandang suatu diskursus ya, kita harus melihat itu secara tidak apa adanya, melihat keterkaitan sisi kanan kiri dan belakang begitu ya. Gitu aja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Oh ya, terima salam kasih. balik. Saya alumni kompleks ya. Oke, Reuni, banyak reuni ya di sini reuni. malam ini. Jadi terima kasih sekali lagi pada Ustaz Sulaiman atas ilmunya yang berharga, luar biasa, dan mudah-mudahan kita semua dapat bertemu lagi dan mendiskusikan hal-hal yang lain secara lebih mendalam lagi. Dari saya mewakili Masnawi Institute mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman semua dan juga narasumber, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya, atas kekurangan saya pribadi juga, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya, mau foto bareng mungkin, Boleh? silakan apa namanya, on cam ya teman-teman, silakan on cam. Oke, baik, saya hitung ya, 1, 2, 3. Saya lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Monggo silakan lanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih Ustadz Sulaiman. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman sekalian. Iya. Setelah Brody bisa masih terhubung. Oh iya, Ustadz, saya suka ke apa itu narasi